ini baru first trade kalian dan kalian make profit di sini, kalian dapat gain, oke. Then the next one, kalian ulangi lagi proses yang sama, lihat momentum seller kuat. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kembali lagi bersama saya di segmen Study Time di hari Minggu. Pembahasan pekan lalu kita membahas tentang pergerakan tren ya. Jadi ini adalah bagian daripada market condition ya, yang kita bisa bilang biasanya sering terjadi terhadap kondisi market gitu. Jadi ada 3 stage atau 3 market stage di dalam market itu sendiri. Yang pertama itu adalah trend ya, yang kedua itu adalah channel, dan yang ketiga itu adalah range ya. Tapi kita akan bahas dari range terlebih dahulu hari ini karena saya rasa ini cukup menarik untuk dibahas ya. Apalagi kondisi range ini paling sering menyebabkan orang terjadi FOMO ya, FOMO, dimana dia pikir sudah keluar dari pattern tapi ternyata belum gitu ya, malah begitu dia entry pada saat dia breakout terjadi ya, yang ada malah nyangkut gitu. Mostly-nya sih terjadi seperti itu, makanya saya pikir perlu banget untuk kita bahas tentang range ini. Jadi pembahasan kita hari ini itu akan bahas tentang range ya. Jadi range itu adalah satu kondisi market di mana market itu biasanya memasuki satu kondisi sideways atau ya kita bisa bilang sideways gitu ya. Jadi kondisi market misalkan let's say ini dia datang dari bawah, oke. Dia ketahan di kisaran area itu, lalu dia naik, spike out, tapi dia balik lagi ke dalam, spike out ke bawah juga, dia balik lagi ke dalam, dan akhirnya dia hanya sideways terkonsolidasi di kisaran level tersebut aja gitu ya. Dan pergerakannya ya mostly-nya kayak gitu. Nah, ketika range terjadi, sebetulnya ada berbagai macam tipe karakter orang sih yang bisa memanfaatkan trading range ini. Jadi biasanya either kalian sell di saat marketnya menyentuh top, atau kalian buy pada saat marketnya di bottom gitu ya. Jadi ketika marketnya naik, oke, dia sideways, dia menunjukkan adanya indikasi range ya. Yang kalian lakukan adalah begitu market nyentuh bagian atas, kalian nge-sell ya. Begitu market nyentuh bagian bawah, kalian nge-buy ya. Itu kurang lebih yang biasanya dilakukan oleh trader-trader yang terutama cara tradingnya itu agresif, oke? Jadi misalkan ini nyampe bawah dia buy ya, nyampe atas dia sell gitu. Nah cuman yang menjadi masalah adalah gimana caranya kalian mengidentifikasi market membentuk sebuah range, oke? Nah ini yang menjadi pertanyaan gitu kan. Karena kan gini, contoh misalkan market ya, dia dari penguatan, oke? Dia dari penguatan tiba-tiba di sini ketahan, oke? Dan di kisaran area ini ketahan, oke? By the time market di kisaran area ini, dari mana kalian tahu bahwa market itu sedang membentuk range? Oke? Karena balik lagi perspektif guys ya. Bisa aja kalian bilang bahwa oke kok market sebelumnya dari sini ya. Oke, ya, berarti kan ini kok gimana kalau misalkan ini ternyata adalah tren, oke? Tren ya. Bahwa si market itu membentuk yang namanya higher low, higher high, higher low, dan sekarang kita potensial ke higher high nih. Nah itu loh ya. Jadi bisa aja kalian beranggapan bahwa sebelum ini terjadi market itu sedang dalam kondisi trend, oke? Jadi by the time terjadi breach atau breakout terhadap si level support yang ada di sini ya kan, kalian pikir kan ini balik lagi ada sebelumnya resistance nih. Setelah ternyata dia di break, wah jangan-jangan ini udah berubah nih, kemungkinan trennya berubah jadi seller gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngelewatin area ini, oke, fix confirm, berarti ini lower low, tunggu diskon, saya sell, oke, saya short di sini, oke, bisa aja kayak gitu kan mindsetnya. Makanya yang akan kita pelajarin hari ini itu adalah gimana caranya kita mengidentifikasi sebuah range atau tren itu terbentuk ya, tren sideways lebih tepatnya itu terbentuk. Oke? Nah, pertama, rules dari range itu biasanya orang-orang itu umumnya bilang dia terbentuk atas 4 sentuhan guys ya, atas 4 sentuhan. Yang artinya 4 sentuhan itu biasanya terdiri atas pergerakannya seperti ini. Oke, ini first touch-nya. Nah, ada resistance ya, membuktikan ada resistance di kisaran level tersebut karena balik lagi market reverse ya, setelah dari dia uptrend, market reverse di kisaran area tersebut, lalu dia meneruskan pelemahannya hingga ke level bottom ya. Dan di kisaran level bottom dia ketahan, oke, membentuk semacam base, lalu dia menguat lagi.
Oke. Nah, bagi buyer yang melakukan entry di kisaran area tersebut, inilah yang kita namakan dengan sentuhan kedua kita atau second touch-nya kita. Sementara ini adalah first touch-nya kita untuk range. Oke. Nah, ini first touch ya. First touch dan second touch. Lalu, biasanya yang terjadi terhadap sentuhan ketiga dan keempat itu adalah kondisi seperti ini. Oke. Nah, ini ada sentuhan ketiga dan sentuhan keempat. Orang akan bilang, oke, ternyata market double top. Oh, setelah ternyata terjadi double top, harusnya berpotensi reversal. Tapi ternyata, wow, market double bottom. Oke, 2 kali bottom, guys. Berarti ini sebenarnya kita berpotensi range pergerakannya sideways. Nah, by the time kalian tahu, udah terlambat, guys ya. Market itu sudah already memberikan kita banyak peluang gitu di pergerakan yang ada di sini gitu. Kalian mau entry buy di sini udah pasti nggak berani dong, karena kan lihat resiko pergerakannya gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi range ini lebih awal, oke? Nah, balik lagi, kita kalau trading itu selalu mencari story ya, selalu mencari informasi cerita di balik chart itu ya. Pertama, ya always go with the trend, oke? Pertanyaannya adalah dari mana sih market ini datang? Kalau misalkan marketnya datang dari bawah, oke, sorry saya geser dikit. Market datang dari bawah, oke, dia ketahan, mulai memasuki kondisi kayak gini ya. Ini saya hilangin dulu deh, biar enak lihatnya ya. Ketika market ketahan, terjadi reverse di kisaran area tersebut, oke. Lalu tiba-tiba dia terpantul di kisaran area itu. Nah, inilah kondisi di mana kita mendapatkan dua sentuhan pertama ya. Yang pertama di kisaran area sini, yang kedua di kisaran area sini. Oke. Lalu, seandainya guys, market yang ketiga itu terjadi kondisi seperti ini. Ya. Atau false breakout. Dan dia kembali lagi bermain di dalam area range yang kita maksud. Nah, by the time kalian ngelihat informasi ini, kalian sadar bahwa buyer yang ada di sini itu nggak mampu meng-create yang namanya new higher high, ya. Berarti kondisinya, nope, bagi seller ya, seller yang ada di sini, nope, every time market ke sini bakal gua short, oke, bakal gua take profit, ya. Dan every time market ke bawah sini, nope, bagi buyer, gua akan masuk lagi, oke. Nah, itu adalah kondisi yang bisa kita lihat. Dan sebetulnya informasi itu kalian bisa dapatkan by the time market terjadi fake out kondisi seperti ini ya. Dan itu bisa aja terjadi di bawah juga guys. Jadi mungkin aja kondisinya kayak gini. Jadi ketika marketnya drop ya, tiba-tiba dia fake out kayak gini ya, balik lagi naik ke atas. Berarti kalian udah dapetin dua kondisi sekaligus ya. Ini first touch-nya, ini second touch-nya, sekaligus insidennya di nomor 3 ini. Ya, dimana kita lihat market ternyata dia bertahan di satu kondisi range atau di area support tertentu. Ya, dimana si market ini nggak mampu create lower low. Oke? Nah, by the time itu terjadi, kalian tahu bahwa market itu sebenarnya membentuk yang namanya range. Oke? Nah, pada kondisi range ini, tips saya yaitu always go with the flow ya, always follow the trend. Artinya kalau misalkan trennya datang dari bawah, yang kalian lihat dari kondisi range ini ketika kalian hendak manfaatkan adalah tidak untuk melakukan short pada market di atas, karena pertama kalian melawan arus, oke. Yang kedua, always love your friend, oke. Love your friend artinya trend, oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat uptrend, fokus kalian adalah mencari buy position, oke. Kalau kalian main di futures, berarti yang kalian fokus adalah cari long position, ya. Make sure kalian melakukan entry itu sedekat mungkin dengan kondisi di mana market itu mendekati level supportnya, ya. Atau pada saat kita mendapatkan informasi seperti insiden ini, oke. Nah, mudah-mudahan make sense ya buat teman-teman. Jadi intinya trading pada saat range itu biasanya dimanfaatkan oleh mostly orang itu, kalau misalkan yang awam ya, dia ngelihat market kayak gini. Ketahan. Oke. Ketahan lagi. Ketahan. Oke, market breakout. Wah, ternyata pada saat dia breakout dia short di sini guys ya. Atau dia sell. Pada saat dia short ternyata false breakout ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya obviously karena marketnya dari uptrend, oke. Dan by the time market balik ke trend line, ya dia udah pasti kesangkut gitu loh, ya. Begitu pula pada saat market di atas drop, ya. Begitu dia masuk,
siapapun yang entry buy di sini itu bisa aja kena kesangkut gitu. Karena begitu marketnya balik lagi ke dalam, ya ini balik lagi kan case-nya itu selalu sama ya, yaitu FOMO gitu. Oke, ketika orang bilang ada potensi market kalau ini resistance, kalau misalnya terjadi breakout berpotensi menguat lagi. Yes, benar, tapi ketika terjadi breakout itu bukan kalian langsung beli. Oke, pada saat market terjadi breakout itu merupakan indikasi awal aja untuk market itu menunjukkan ke kita bahwa tren berpotensi, ingat loh ya, berpotensi meneruskan penguatannya. Yang artinya kalau misalkan marketnya balik dan dia tersideways di kisaran area itu, barulah kalian bisa yakin bahwa ini breakout itu confirm terjadi. Tapi kalau misalkan ternyata market langsung balik lagi ke dalam, ya, even create lower low, kalian di sini kesangkut guys ya. Kalian beli di paling atas, oke? Nah, sebagai seorang trader, tugas kita adalah mencari harga diskon, ya, dimana pada saat diskon kita justru baru beli. Oke, balik lagi kita itu mengikuti arus daripada si big fund. Ketika big fund mau entry market, mungkin nggak dia belinya di sini guys. Oke, mungkin nggak dia belinya di sini. Oke, mostly-nya pasti nggak dong. Contoh yang terjadi ya, misalkan contoh pada pergerakan Bitcoin deh. Pada saat ini kita mengalami penguatan sampai 42.000 bahkan. Dan yang beli itu udah pasti big fund. Dan big fund itu beli pada saat discount. Right? Dan ketika orang-orang yang udah mulai euforia, dia mulai ikut di tengah ya. Ketika harga Bitcoin di 37.000. Sorry guys. Di 38.000, 39.000. Itu udah terlambat guys. Oke? Makanya balik lagi tugas kita adalah mengidentifikasi kondisi market itu, dimana kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di dalam chart sehingga kita bisa beli itu di kondisi harga yang cukup relatif murah. Oke, kenapa relatif? Karena balik lagi setiap orang punya penentuan murahnya masing-masing gitu ya. Nah, ini langsung aja kita coba teskan di dalam chart ya. Saya pengen kasih lihat ke chartnya langsung ke teman-teman. Kita coba cari contoh dulu. Contoh market yang range. Oke. This one not kurang. Nah, oke, ini ya. Ini sideways guys ya. Kelihatan banget clear nih. Nah, oke, first kita bahas dulu dari kondisi chartnya ya. Pertama, market datang dari atas, create base, lalu terjadi breakout, di kisaran level tersebut. Pada saat terjadi breakout, pressure dari seller masuk di sini, market membuat base lagi, di sini new line, terjadi breakout lagi, dan base-nya itu sellernya itu di sini ya, lalu market itu terrebound dan create higher high, dari kondisi yang terakhir di sini recent high-nya, dan si seller yang menginitiate itu di take out, guys, terbentuklah satu buah trend line, ini saya geser ya, saya geser ke sini, jadi kalian paham ya kondisi terakhir breakout itu terjadi di mana gitu. Lalu seperti yang kita ketahui kondisi inisiator itu bukan di sini. Ini bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini, ya. Ini yang melakukan inisiasi atau initiate ya marketnya. Dan kondisinya berarti market itu selama dia bertahan di atas level area ini, maka kita bisa consider bahwa buyer itu sedang mengkontrol si market. Big fund itu kondisinya, directionnya atau trendnya itu adalah up ya, atau uptrend. Lalu seperti yang kita ketahui, support sebelumnya itu potensial menjadi resistance, atau resistance sebelumnya berpotensi menjadi support. So kita geser line-nya di sini. Kondisi kalian nggak tahu ya, maksudnya kita beranggapan kita belum lihat lah gitu ya. Nah, ketika market terjadi breakout ini ya, kalian lihat reversal itu terjadi kondisi di sini ya. Market langsung drop. Disitulah kita tahu bahwa market itu membentuk true resistance. Kalau kalian belum nonton tentang gimana caranya menentukan resistance, balik lagi nonton study time support and resistance. Jadi teman-teman bisa belajar ya untuk gimana nentuinnya di awal. Nah, lalu berarti garis kita tambahkan di kisaran area ini karena ini potensial menjadi resistance kita, right? Then market start going down, create base di sini, dan inilah first touch-nya kita, Kalian bisa lihat ya, ini first touch-nya kita. Ya, sorry. First touch ya di kisaran area ini. Kita ngetes
si support yang ada di kisaran area ini ya. Balik lagi, ini sebelumnya adalah resistance. Lalu pada saat terjadi breakout, otomatis ini berubah menjadi support. Oke, clear ya. Nah, oke, itu ya. Ini jadi kayak gambar orang, guys. Oke. Ini kalau ditambahin, oke, jadi gambar orang ya. Oke, sorry, just kidding. Nah, lalu masuk lagi ke market, dia balik dan kita ngetes ke bagian atas ya. Then this can be possible as our second touch ya, atau touch kedua kita. Sebenarnya memang dia nggak sampai nge-touch ke level ini gitu ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari kondisi saat ini, kita bisa consider kenapa? Karena pertama, market itu create high-nya di sini ya. Ini high level. Oke. By the time market terjadi rejection atau decline terhadap area ini, kalian ngelihat ya bahwa kondisinya itu kita memang nggak create higher high, itu udah pasti berarti belum breakout ya. Kita masih pakai area ini, sangat clear. Lalu ketika market sampai di level ini buyer rebound, oke. Kita kan kalau ngelihat kondisi uptrend, otomatis kita expect mencari tahu di mana kemungkinan buyer atau big fund kita masuk lagi ke dalam market, oke. Dan by the time seller itu kehabisan napas ya, ketika seller udah nggak mampu mempertahankan momentumnya dia, market turn around. Tapi di saat yang sama, ketika di kisaran area ini ya, area ini dia mampu terjadi breakout, dia membentuk area baru, sellernya juga masuk lagi guys ya. Suddenly sellernya masuk lagi dan membawa market bahkan turun lagi ke level bawahnya kita. Nah, itulah yang saya katakan dengan second touch-nya kita. Oke. Nah, inilah story-nya untuk si kondisi market saat ini gitu ya. Jadi by the time kalian ngelihat geser ya, nah jangan heran kalau misalkan dia ngelihat ngetes lagi kisaran level tersebut. Jadi saya tambahin lagi garisnya panjang ke sini ya. Jangan heran kalau ngelihat market ngetes ke level tersebut tuh ya. How many times dia ngetes di level tersebut ya. Jadi dari first touch di sini, oke, ini saya ulangin, ini first touch ya. Dan second touch di sini. Third touch itu ketika market itu bahkan ngetes lagi si level support dan closing di atas level ini lagi. Nah, sebenarnya kondisi ini kalian udah tahu bahwa market itu sedang membentuk yang namanya range ya. Dan sebagai mindset kalian sebagai seorang trader yang tentunya kita pengen follow the trend gitu. Trennya adalah penguatan, ya berarti kita harus mencari posisi long atau buy terhadap kondisi market ini. Oke. Nah, kalian lihat ketika market mencoba untuk drop sampai sejauh-jauhnya ngelewatin area ini ya, dia langsung balik lagi dan sideways lagi main di atas level tersebut. Oke. Bahkan saat kita ngelihat kondisi ini terjadi ya, market pun masih dihajar lagi sama seller yang ada di kondisi itu ya. Jadi inilah range yang bisa berpotensi terjadi pada suatu kondisi market. Dan gimana cara kita manfaatinnya? Balik lagi, kita perlu ngelihat seller kehabisan momentum. Ingat, line kita itu ada di sini ya, yang warna ungu ini ya, which is di kisaran area ini. Jadi kalian jangan terpaku dengan lihat kondisi ini, karena kondisi itu balik lagi adalah sideways di dalam sideways, atau range di dalam range di dalam bigger range ya. Jadi di dalam range ada range lagi, sama kayak di dalam uptrend biasanya ada downtrend, kayak gitu kurang lebih. Dan kondisinya ketika kita ngelihat bridge itu terjadi, oke, bridge terjadi guys ya. Pada kondisi ini market drop signifikan, kita lihat di sini ada seller ya, seller tiba-tiba masuk ke dalam market, seller menendang market ya, drop sampai di kisaran level tersebut, dan buyer mempertahankan, seller mencoba lagi, fail, seller coba lagi, rest 100% atau rebound 100% ya terhadap si kondisi buyernya. Disitulah kalian tahu bahwa ini adalah kondisi kalian bisa enter market ya. Tugas kalian adalah mencari sedekat mungkin posisi dengan support yang saat ini ada di kisaran area ungu ini ya, maksudnya garis ungu ini gitu. Jadi kita cari posisi sedekat mungkin pada kisaran level tersebut. Artinya kalian bisa memanfaatkan gitu ya. Kenapa jangan sell di sini? Oke, kalian lihat ini sellernya kuat gitu ya, suddenly masuk ke dalam market dengan kecepatan penuh. Apa kalian mau berhenti atau berdiri di depan market itu? Pasti enggak dong. Karena bisa aja seller ini yang akan membawa market drop lebih jauh lagi gitu. Tapi fakta bahwa ketika di level tersebut dia ketahan,
dan kepantul. Dan next candle kalian lihat kayak gini ya, dia nggak mampu dan terkoreksi. Kenapa jangan buy di sini? Oke, first kalian lihat satu candle merah, berapa candle hijaunya? Oke, nggak make sense dong. Kalau misalkan kita mau cari big fund kita, big fund itu nggak mungkin belinya retail atau nyicil kayak gitu guys. Itu pasti retail, oke? Jadi mungkin ada retail yang udah tahu bahwa range itu ada di sini dan dia melakukan order buy atau long. Tapi by the time marketnya drop di kisaran area ini, jebret, ini dia masih kena stop loss guys, ya. Sementara kita yang ngerti bahwa konsep kita harus go with the big guy atau big fund, otomatis kalian akan masuk pada saat marketnya itu sudah kelihatan ya, big fund sudah mulai masuk, 2 candle dihajar ya, breach terjadi atau breakout terhadap resistance line terjadi. Oke, market drop, nggak mampu create yang namanya lower low, nah inilah entry buy kalian ya. Nggak masalah kalian nggak beli di bottom banget gitu. Walaupun let's say kok gue kan kalau beli di sini cuan juga gitu, iya cuan juga, tapi kalian mampu nggak mempertahankan kondisi psikologis kalian? Karena balik lagi nih time frame-nya 4 jam loh ya. Artinya ini kalau misalkan ada 6 candle kayak gini, itu 1 harian penuh posisi kalian cuma dikocok-kocok doang di sini guys ya. Jadi kita mencari kondisi market di mana ketika kita entry kita pengen market itu perform, dan kondisinya ketika kalian lihat bayarnya masuk ya, 2 candle strong ya, dengan volume lagi ya, ini volumenya kecil sih gitu kan, nggak terlalu kelihatan gitu kan. Nah, disitulah kalian tahu inilah entry buy kalian pada saat market sedang melakukan retest itu. Oke, bisa salah nggak? Bisa. Dan balik lagi, trader itu atau manusia adalah tempatnya salah gitu loh. Makanya itulah fungsi diciptakan yang namanya stop loss ya. Karena informasi yang terpenting itu adalah ketika kita tahu market turn around dari area ini dan kita tuh mempertahankan level ini gitu. Itu sebenarnya udah cukup untuk memberikan kita informasi bahwa stop loss terbaik itu at least sebenarnya nggak perlu sampai di bawah sini gitu, at least di bawah level ini aja tuh udah oke banget gitu guys ya. Karena balik lagi, kita tahu buyer kita tuh big fund-nya tuh masuk di sini guys ya. Nah, take profitnya, kalau misalnya kalian tahu market range, kalian nggak bisa expect taking profit itu sampai berpuluh-puluh kali lipat, oke? Atau risk ratio-nya misalkan di expect bisa naik 3,5 sampai 5 kali lipat gitu. At least sampai bagian top daripada range ini aja itu udah oke banget gitu. Jadi kalian buy di sini ya, take profit di sini dengan kondisi stop loss di sini. Oke, stop loss-nya ya di bawah level ini. Which is itu udah good banget ya, good deal banget. Kalian bayangin ya, stop loss jaraknya cuma segini, tapi target profit kalian jaraknya itu segini. Ya, itu good deal banget untuk pergerakan gitu. Karena balik lagi ketika market kondisi range itu nggak banyak yang bisa kita lakukan aktivitasnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita geser lagi, market drop back lagi sampai ke bawah dan balik lagi ngetes si range yang ada di kisaran level ini lagi. Oke? Kalau misalnya kita tambahin, ini adalah first trade kalian ya. Setelah kalian dapat informasi ini, the whole story, ini baru first trade kalian dan kalian make profit di sini, kalian dapat gain, oke. Dan the next one, kalian ulangi lagi proses yang sama, lihat momentum seller kuat, tiba-tiba dia rebound, terus ngetes, rebound lagi. Nah, itulah ya, kalian bisa lihat itu entry point kalian lagi berikutnya di kisaran area ini, oke. By the time market ngetes terhadap si recent SNR atau support resistance di sini. Oke, ini sebentar ya, saya hilangkan dulu karena cukup mengganggu tampaknya. Oke, nah ketika kalian lihat di sini ada support resistance ya, terjadi breakout ya, breakout terjadi, the guy who start itu di sini dan ya itulah ya. Kalian lihat kondisinya. Kalian manfaatkan menjadi sebuah trade ya. Dia retest terhadap guy tersebut ya, kalian bisa dapetin at least profit di trade kalian. Oke. Dan by the time terjadi breakout, ya udah the trade udah terjadi breakout, berarti market meneruskan tren lagi, kita cari next entry. Jadi nggak terlalu berpatokan sama yang namanya range gitu ya. Begitu dia breakout, dia retest terhadap range seperti yang tadi saya katakan, breakout, resistance, test di range ya, sideways, naik lagi. That's your entry point again for the next trade. Oke.
Nah, itu adalah seputaran range. Hopefully apa yang saya bagikan pada study time kali ini bisa membantu teman-teman memahami sebuah market, gimana cara melakukan analisa untuk kondisi market yang trend atau yang range, gimana cara manfaatinya. Hopefully teman-teman bisa dapat gambarannya. Oke, ingat kita pengen menjadi trader yang one step ahead dibandingkan trader-trader yang sekedar tahu, oke, ini support, ini resistance. Di support saya beli, di resistance saya sell gitu ya. Pada faktanya, psikologis kita itu biasanya mengkontrol kondisi trading kita. Dan mostly-nya, ketika psikologi sudah take over, transaksi kalian pasti bakal fucked up banget gitu. Sorry guys, ya. Nggak meaning buat swearing. Oke, jadi contoh aja terakhir. Yang saya maksud adalah, oke, by the time market terjadi kondisi kayak gini, kalian ini bilang sudah breakout, kalian pasti entry long, buy. Sampai di sini, udah bye-bye guys ya. Bye. Oke, thank you very much for watching this video. Hopefully you guys like this content, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin tentunya besok. Dan juga I'll see you guys again in the next study time segment next Sunday. Cheers.